Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami hormati yang mulia Bapak-bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang dalam hal ini adalah Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Sorong. Yang saya hormati Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami hormati yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sorong, Ibu Wakil Ketua, dan Bapak-bapak Hakim Pengadilan Agama Sorong, yang kami hormati Bapak Sekretaris, seluruh pejabat struktural maupun fungsional Pengadilan Agama Sorong yang insya Allah hari ini cerah-cerah semua, meskipun cuma 3 yang kelihatan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita memulai agenda pembinaan secara virtual, yang untuk kesempatan pertama kami pilih Pengadilan Agama Sorong sebagai pengadilan agama yang ada di ibu kota provinsi, salah satu provinsi termuda di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pembinaan kita pada kesempatan hari ini insya Allah akan diisi oleh yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan tema internalisasi nilai-nilai integritas aparatur pengadilan agama. Marilah kita membuka pembinaan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya menghormati Bapak-bapak Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah untuk Satker Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang saya hormati PLT Sekretaris PTA Papua Barat, yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Pengadilan Agama Sorong, para pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Sorong yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu program pembinaan dari PTA Papua Barat, yang kali ini adalah pembinaan secara virtual atau daring. Sebagaimana tadi pagi kita mengikuti launching ya, adanya program ini. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Satker di daerah. Pada siang hari ini adalah Pengadilan Agama Sorong, dan kita sepakat bahwa program ini adalah program dari kita untuk kita, sehingga dengan demikian kami sangat mengharapkan perhatian dan atensi dari Bapak sekalian agar di dalam program ini bisa berjalan lancar dan tentunya bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, topik yang akan kita angkat pada pembinaan yang pertama ini masih berkisar tentang isu-isu tentang internalisasi nilai-nilai integritas
ya, aparatur pengadilan agama. Kemudian nanti Bapak-bapak dari Hakim Tinggi akan menyampaikan tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian nanti dari Bapak Panitera akan mengantarkan tentang kode etik panitera dan jurusita pengganti. Dan nanti terakhir oleh PLT Sekretaris yang berkisar tentang nilai integritas di lingkungan kesekretariatan. Baiklah, kita akan lanjutkan acara ini dan insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan batasi sampai jam atau pukul 15 sore dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu nanti setelah presentasi ini kita semua ada dialog ya, bagaimana kita mengimplementasikan atau menginternalisasikan nilai-nilai integritas ya, terutama di Pengadilan Agama Sorong yang saya yakin selama ini sudah terinternalisasi. Namun demikian karena memang tugas dan tanggung jawab kami di PT Papua Barat, maka kali ini adalah sesinya sesi untuk saling mengingatkan agar kita yang ada di wilayah PT Papua Barat ini tidak tergelincir karena dianggap melanggar atau melakukan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas yang sangat kita junjung tinggi. Untuk itu, baik saya akan memaparkan beberapa hal yang terkait dengan topik ini. Mas Ari. Ya, baik. Jadi kembali kepada topik pembicaraan. Topik kita adalah internalisasi nilai-nilai integritas aparatur pengadilan agama. Wabil khusus pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Ya. Untuk mengawali presentasi ini maka kita harus mengingat bahwa rumah besar kita adalah Mahkamah Agung, atasan kita adalah Mahkamah Agung, di mana visi yang diemban oleh Mahkamah Agung adalah terwujudnya Badan Peradilan Indonesia ya, yang agung. Oke, ini sudah kita ketahui bersama. Oleh karena itu, visi ini harus sudah menjadi sikap kita dan sudah ada dalam pikiran kita masing-masing bahwa visi besar kita adalah kita ingin mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Untuk menjalankan atau mewujudkan visi ini kita kenal ada beberapa misi, yaitu yang pertama menjaga kemandirian Badan Peradilan. Ya. Jadi misi ini sangat ditekankan bahwa kita selaku insan peradilan, baik itu hakim, ya, baik itu panitera pengganti, teman-teman di bagian kesekretariatan, bahkan PPNPN, ini harus bisa menjadikan dirinya ini menjadi pilar-pilar untuk bisa menjaga kemandirian ya Badan Peradilan, khususnya di sini adalah Pengadilan Agama di mana kita bertugas ya. Inilah satu misi yang sangat berat karena bagaimanapun Badan Peradilan itu harus netral, harus mandiri, tidak boleh terintervensi oleh kepentingan atau sesuatu yang datang dari luar Badan Peradilan. Yang kedua, misi Mahkamah Agung adalah memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan. Ya. Ini merupakan salah satu tugas pokok kita ya di dalam kita mengemban amanat undang-undang adalah memberikan pelayanan yang prima ya dalam bidang hukum ya bagi para pencari keadilan, sehingga kita selaku aparatur pengadilan ya
ini punya tanggung jawab yang sama, tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing bagian ini dalam rangka kita memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, yang berkeadilan ya, bagi masyarakat, mencari keadilan sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita ada misi ya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ya. Sehingga Mahkamah Agung ya sedang mengadakan ada diklat memimpin, ada diklat yang bersifat kepemimpinan, itu merupakan salah satu upaya dari Mahkamah Agung, dan bagi teman-teman yang sudah tergolong pimpinan, ini merupakan salah satu amanat ya dari negara, supaya kita setiap pimpinan harus bisa meningkatkan kualitas ya. Kualitas di dalam kita memimpin ya satker yang diembannya, maupun di dalam memimpin kualitas pelayanan yang menjadi tugas pokok kita, yaitu pelayanan hukum. Dan yang terakhir adalah misi untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Ini juga merupakan salah satu tugas yang cukup berat, di mana kita harus bisa melaksanakan tugas secara kredibel dan transparan, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Kita tahu bahwa di dalam pengadilan, setiap pengadilan, segala informasi, segala aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pengadilan itu harus transparan, bahkan harus diumumkan, dipublish di berbagai media, baik secara manual maupun secara elektronik. Inilah 4 misi yang saya kira setiap pengadilan, baik tingkat banding maupun tingkat pertama, akan membreakdown ya, sesuai dengan tugas di tingkat masing-masing. Yang penting bahwa keempat misi ini akan ada di dalamnya. Ini salah satu tugas kita. Mudah-mudahan dengan menjalankan 4 misi ini, kita bisa menjadi bagian dari aparatur yang akan mewujudkan visi besar Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, ini ada beberapa modus atau bentuk-bentuk pelanggaran integritas ya. Jadi sini ada 5 hal ya. Di antaranya adalah kita ya mau bertemu dengan pihak berperkara pada jam kerja di luar kantor. Ini harus menjadi perhatian ini ya. Bertemu dengan pihak berperkara pada jam kantor, pada jam kerja di luar kantor ini. Ini apabila ada di antara kita siapapun ya, dari pimpinan sampai yang paling bawah ya, ini harus mendapatkan peringatan, dan ini harus dihindari yang seperti ini karena ini melanggar integritas. Kemudian ada juga yang meminta fasilitas atau bantuan kepada pihak lain. Ini juga merupakan salah satu modus pelanggaran integritas ya. Ada lagi yang melakukan tindakan spekulatif ya terhadap penentuan majelis hakim ya. Kalau di Mahkamah Agung majelis hakim kasasi dan PK ya. Kalau di banding majelis hakim banding, kalau di tingkat pertama berarti majelis hakim tingkat pertama. Ada juga ya di antara kita mengetahui adanya pelanggaran, tapi tidak mau melaporkan atau tidak berani melaporkan. Ini juga merupakan salah satu pelanggaran terhadap nilai integritas. Ada juga yang terkait dengan SEMA ya, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2013 tentang larangan memberikan parcel ya. Ini kepada siapa juga, siapapun juga ini ya. Yang terkait dengan parcel ini juga ada larangan baik dari Mahkamah Agung maupun dari Kabawas ya tahun 2016. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita akan melihat beberapa hal ya, yang harus kita perhatikan, baik yang bersifat preventif maupun responsif ya. Jadi Mahkamah Agung termasuk kita
ya diminta pada saat kita pertama memasuki tahun anggaran, kita melakukan langkah-langkah preventif supaya nilai-nilai integritas ini bisa terinternalisasi di dalam setiap aparatur pengadilan. Antara lain ya, setiap saat itu harus ada acara penandatanganan fakta integritas ya. Coba nanti kalau PA Sorong ternyata masih ada yang belum, tolong itu segera diselesaikan. Kemudian pelaporan LHKPN ya. Ini bagi para pejabat negara ya, atau penyelenggara negara, termasuk hakim, ada panitera dan lain sebagainya, termasuk juga LHKSN ya, ASN. Kemudian pembinaan dan pengawasan ya. Ini juga menjadi bagian penting ya. Termasuk pada siang hari ini merupakan salah satu upaya preventif dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk supaya seluruh aparatur yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat ini terhindar adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas. Termasuk juga ya kita di dalam perkara itu ada pembayaran panjar perkara lewat bank. Kalau sekarang bahkan secara ekot itu ada payment ya. Kita dari rumah tidak usah ke bank bisa melakukan pembayaran. Ini juga merupakan salah satu langkah preventif. Termasuk juga di dalam kita menyediakan sarpras ya bagi para pengunjung, bagi para tamu yang ada di pengadilan. Itu juga sarpras masalah tamu ini harus secara terbuka, bisa dilihat oleh seluruh orang yang ada di dalam pengadilan, baik dari para pengunjung maupun dari kita orang dalam, dari pegawai pengadilan tersebut. Sehingga nanti ya pada saatnya kita akan melihat apakah sarpras tentang tempat tamu terbuka di PA Sorong ini sudah sesuai dengan ketentuan, nanti akan kita lihat ya. Kemudian adanya pembentukan tim zona integritas ya. Jadi pembangunan zona integritas ini merupakan salah satu upaya preventif ya. Saya yakin bahwa PA Sorong sudah ada dan sudah dalam pembangunan ya. Kemudian kalau di tingkat Mahkamah Agung ada rintisan kerjasama antara KY ya, Mahkamah Agung dan KPK untuk memberantas masalah suap. Kemudian yang langkah-langkah yang bersifat responsif, yang pertama adalah adanya penerbitan Perma nomor 7, 8 dan 9 tahun 2016 ya. Itu nanti bisa dipelajari tentang ya disiplin hakim, tentang pengaduan dan sebagainya, tentang pengawasan. Ini merupakan ada di dalam Perma tersebut. Kemudian ada juga ya kalau di dalam beberapa satker atau lembaga peradilan ini adanya pemberhentian sementara ya maupun tetap ya terhadap aparat lembaga peradilan yang tertangkap tangan oleh KPK ini ataupun pihak yang terkait sebagai kejaksaan ya, Kejaksaan Negeri ya, itu merupakan salah satu upaya responsif adanya aparatur atau oknum-oknum yang secara terang-terangan ya melakukan pelanggaran integritas. Baik, selanjutnya ya. Untuk adanya internalisasi masalah nilai-nilai integritas ini maka perlu adanya pengawasan ya, pengawasan. Sebagaimana ketahui bahwa ada dua macam pengawasan. Yang pertama adalah internal dari dalam kita sendiri ya. Kalau Mahkamah Agung dari dalam, kalau kita dari hakim pengawas bidang ya. Kemudian di sini ada pengawasan melekat, pengawasan fungsional ya. Saya kira ini sudah menjadi konsumsi sehari-hari bagi kita ya. Namun demikian
tes, tes, tes. Sudah terdengar lagi yang mulia. Tes. Halo. Tes, tes. Mohon maaf ini dari Pak Sorong ada sedikit kendala terkait dengan volume suara. Ya. Apakah sudah bisa didengar didengar ya? lagi, Pak Sorong? Sudah jelas, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi tentang pengawasan ini, meskipun Bapak Ibu pimpinan di PA Sorong ini sudah paham betul ya, karena sudah sekian tahun, tapi melalui pembinaan ini kita ingin mengingatkan, ayo pengawasan melekat kita galakkan, pengawasan fungsional juga demikian. Kemudian kalau yang eksternal ya bisa dari KY, bisa dari Bawas, ini merupakan salah satu bentuk atau macam pengawasan yang kita lakukan dari pihak luar. Oke. Nggak bisa, Mas. Lanjut, Mas. Ya. Oke, jadi ini lebih jelas lagi ada pengawasan rutin, pengawasan keuangan, dan penanganan pengaduan. Saya kira ini nanti bisa dielaborasi sendiri, didalami, dan nanti bisa didiskusikan ya oleh teman-teman di PA Sorong supaya bagaimana masalah pengawasan ini bisa berjalan lebih efektif. Ya. Oh, kok mati lagi, Mas? Lanjut. Baik, Bapak sekalian, selanjutnya kita ingin melihat peranan pengadilan tingkat banding ya, yang dianggap sebagai forupos atau kawal depan Mahkamah Agung. Jadi salah satu amanat yang diemban oleh pengadilan tingkat banding adalah sebagai forupos ya, atau kawal depan Mahkamah Agung. Salah satu tugasnya adalah mengawasi jalannya peradilan dan tingkah laku hakim ya, serta aparatur peradilan yang lain. Ini jadi pengawasan ya kepada seluruh ya jajaran yang ada di pengadilan, baik itu hakim maupun yang lain. Kemudian juga PTA mempunyai tugas untuk mengingatkan agar aparatur peradilan itu tidak melakukan hal-hal yang menciderai visi dan misi Mahkamah Agung. Ini penting ini. Jadi sangat kita tekankan, jangan bosan-bosan untuk kita selalu mengingatkan melalui berbagai macam media ya. Kalau di di PA mungkin ada apel, ada briefing. Ini merupakan salah satu tugas kita semua ya. Dan kita sebagai Pengadilan Tinggi Agama mengingatkan kepada aparatur bawahan supaya melakukan hal ini ya. Kemudian kita juga diminta untuk mendorong peningkatan pelayanan publik ya. Jadi saya melalui kesempatan ini sangat yakin ya bahwa di PA Sorong ini di dalam pelayanan publik sudah mencapai standar ya yang memuaskan. Namun demikian kita tidak boleh puas dengan keadaan yang sekarang, tapi kita terus mendorong supaya kualitasnya itu lebih baik lagi. Kemudian di samping kita melakukan hal tadi juga kita melakukan evaluasi kinerja ya, yang bersifat teknis maupun non teknis ya. Nanti insya Allah di dalam pembinaan yang selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang kita akan melakukan pembinaan yang sifatnya teknis ya, berupa evaluasi kinerja ya, maupun yang non teknis. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin ya, dan menuangkan hasilnya dalam notulen. Ini jadi ini merupakan salah satu tugas yang diemban oleh PTA, Pengadilan Tingkat Banding. Khusus untuk yang terakhir ini di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ya, kemudian dituangkan dalam notulensi ini, kita harus mencatat apa yang akan kita kerjakan ya.
dalam rangka kita membuat planning, ya, perencanaan, itu sebenarnya perencanaan. Dan kita harus tulis dalam program kerja. Kemudian setelah kita mengerjakan apa yang ditulis, kita catat dalam bentuk notulensi itu sebagai eviden, ya, eviden dalam nanti pembangunan zona integritas, ya. Jadi mencatat apa yang akan kita lakukan, kemudian mencatat yang telah kita lakukan, dan nanti akan kita evaluasi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita semua itu bisa secara terstruktur bisa melakukan yang seperti ini, sehingga berjalannya, ya, tugas atau pelaksanaan tugas di masing-masing sektor ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya terkait dengan pembinaan personil hakim, kita mengacu kepada SEMA nomor 14 tahun 2009, ya. Jadi yang jelas bahwa pembinaan terhadap hakim, ya, baik hakim tinggi maupun hakim yang tingkat pertama, ini harus senantiasa dilakukan secara berkala, ya. Apakah itu berupa temuan, ya, maupun pemeriksaan berkas atau yang lain, yang ini menjadi salah satu objek pembinaan. Kemudian apabila ternyata ada temuan-temuan yang bersifat kekeliruan-kekeliruan, maka Pengadilan Tinggi Agama segera, ya, memberikan koreksi terhadap temuan tersebut, sehingga ini menjadi salah satu pedoman bagi hakim tingkat pertama, ya, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Ya, dan kemudian kita berpedoman pada SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang waktu penyelesaian perkara, ya. Di sana banyak sekali diatur supaya kita ini tidak berlarut-larut. Dan ini dalam rangka kita melaksanakan asas, ya, peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tentang Perma nomor 7 2016, ya, penegakan disiplin kerja hakim, ya, ini merupakan salah satu amanat yang harus kita tegakkan juga, ya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya titip kepada pimpinan di PA Sorong ini supaya di samping selalu mengingatkan, ya, tentang adanya Perma ini, juga betul-betul adanya penegakan, ya, disiplin, ya, disiplin kerja, baik tentang jam kerja, berpakaian, penampilan atau performa di dalam persidangan dan sebagainya yang terkait dengan disiplin. Maka saya titip kepada pimpinan PA Sorong supaya ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga Perma nomor 8, ya, tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung. Ini juga menjadi salah satu tugas kita semua, dan pengawasan ini bersifat preventif, responsif, dan represif, ya. Bapak sekalian, tentang pengawasan dan pembinaan ini adalah sebuah kewajiban, ya, kewajiban. Karena apabila ditemukan atau ada kasus, ya, di mana salah satu aparatur, ya, baik hakim maupun lainnya melakukan tindakan pelanggaran, dan kemudian terbukti bahwa atasan langsung tidak melakukan pengawasan dan pembinaan, maka atasan langsung tersebut terkena juga sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini yang menjadi komitmen kita supaya kita ini dapat melaksanakan Perma nomor 8 tahun 2016 ini. Kemudian Perma nomor 9, ya, pedoman penanganan pengaduan atau whistleblowing system. Ini juga saya minta supaya PA Sorong ini bisa melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah kita ketahui. Ada regulasi tentang KMA nomor 216 tahun 2009 dan yang lain-lain. Oke. Baik, selain itu kita di lingkungan Dirjen Badila kita juga ada program prioritas 2023, ya, ada 4, yaitu penguatan integritas, penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, dan penguatan pemanfaatan teknologi informasi. Ya. Jadi tentang penguatan integritas ini bagaimana supaya ada
optimalisasi di dalam pembangunan ZI menuju BBK dan BBBM. Ada penguatan pengawasan, baik yang preventif maupun yang represif. Di dalam program yang kedua ada penguatan kelembagaan, maka kita diminta untuk mengoptimalkan mediasi. Nah ini. Jadi mediasi nanti akan ada penilaian tersendiri dan itu bisa menjadi salah satu reward yang bisa menambah nilai di dalam penilaian kinerja triwulan ini salah satunya. Kemudian penguatan inovasi dan prestasi ya. Ini juga tolong diperhatikan ini. Optimalisasi pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ya bagaimana. Kemudian juga ada optimalisasi jaminan perlindungan hak perempuan dan anak ya. Ini juga ada permanya ya. Oleh karena itu, mohon supaya ini mendapatkan perhatian. Yang ketiga, penguatan SDM ya. Bagaimana kita bisa menekan kualitas SDM tenaga teknis ya. Kemudian adanya pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala ya. Kemarin kita baru saja mengeluarkan surat dari PT Pos Barat supaya ada monitoring ya terhadap pelaksanaan SEMA nomor 1 2023. Ini juga dalam rangka itu ya supaya kita ini bisa melihat sejauh mana implementasi terhadap SEMA tersebut di Satker tingkat pertama. Dan penguatan pelaksanaan hukum acara. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua karena beberapa kesempatan yang mulia Bapak Tuaka Agama ini sangat memberikan perhatian ya bahwa ada gejala bahwa di lingkungan kita peradilan agama ini tentang pelaksanaan hukum acara ini kadang masih memprihatinkan ya. Marilah kita belajar bersama, kita ngaji bareng ya di peradilan agama maupun kita di tingkat PTA, kita selalu untuk membuka-buka ya diskusi tentang masalah hukum acara. Ini penting ini ya. Kemudian yang terakhir penguatan pemanfaatan TI ya. Ini tentang ekot, gugatan sederhana dan gugatan mandiri serta implementasi, pengembangan dan replikasi 26 inovasi atau aplikasi ya. Jadi itulah kita selaku Satker yang ada di tingkat banding maupun tingkat pertama terhadap program prioritas ya yang ada di dalam program tes Badilak tahun 2023 ini kita harus menjadi bagian untuk memperkuat atau untuk mendukung terwujudnya program prioritas dari Badilak tersebut. Bapak sekalian, itulah beberapa hal yang bisa disampaikan. Akhirnya bersama teman asik bermain gasing. Jangan lupa tunaikan sholat. Kita tingkatkan kinerja masing-masing demi pelayanan kepada masyarakat. Jika pimpinan bersih, semuanya bersih. Aparatur pun akan selalu patuh. Saya sampaikan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Ya. Supaya pembinaan kita ini tidak terkesan monoton, siapa tahu di antara teman-teman di Pengadilan Agama Sorong ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, kami persilahkan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Gimana, mau lanjut atau ada break untuk pertanyaan? Kalau tidak ada lanjut aja ke Hakim Tinggi Pengawas. Saran Pak, lanjut aja mungkin Pak. Lanjut ya? Iya, Oke. Pak. Baik, untuk kesempatan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Hakim Tinggi Pengawas Bidang untuk Pengadilan Agama Sorong. Dipersilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, teman-teman para hakim tinggi pengawas daerah khusus untuk Kabupaten Sorong, dan saya lihat ada teman-teman juga yang di belakang dari hakim tinggi. Saudara Ketua Pengadilan Agama Sorong bersama Ibu Wakil, dan juga hakimnya hadir. Pak hakimnya dari Sorong hadir, alhamdulillah, dan rekan-rekan semuanya. Saya lupa panitera Pengadilan Tinggi Agama dan Laksana Tugas Sekretaris. Alhamdulillah pada kesempatan ini sebenarnya tadi sudah diuraikan oleh Yang Mulia Pak Wakil semuanya. Ya, mungkin hanya spesifik saja, mungkin kami akan menyinggung sedikit karena ini menyangkut integritas tentang keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 47 ya, nomor 47 tahun 2009 yang merupakan keputusan bersama dengan KY nomor 2 tahun 2009. Kemudian menindaklanjuti tersebut muncul peraturan. Jadi biasa ada orang yang menyamakan. Sebenarnya itu pada tahun 2009 itu adalah keputusan. Itu keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial itu tanggal 28 April 2009. Kemudian yang kedua itu bukan perubahan tapi peraturan. Muncul peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial itu masing-masing nomor 2 tahun 2012 itu pada tanggal 27 September 2012. Isinya itu tentang kode etik pedoman perilaku hakim. Kami langsung kepada peraturan. Ya, ini yang terakhir 2012 nomor 2. Sebenarnya kode etik itu tertera dalam pasal 1 ayat 1. Kode etik dan perubahan perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral hakim itu baik pada waktu dinas maupun di luar dinas. Itu intinya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa pedoman perilaku hakim itu hanya berlaku pada waktu dinas. Itu di luar dinas juga. Mohon maaf teman-teman yang lain, ini hanya untuk pedoman perilaku hakim. Mungkin dari kepaniteraan dan kesekretariatan nanti ada juga. Ini. Apa sih itu? Sebagai perilaku hakim, dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat 5-nya itu. Apakah itu berupa sikap, ucapan, perbuatan, dan sebagainya yang mempengaruhi tentang kehidupan sehari-hari hakim tersebut. Jadi kesehariannya itu baik, itulah yang dimaksud baik pada waktu dinas ataupun di luar dinas. Kenapa? Karena hakim ini akan dicap tersendiri oleh masyarakat bahwa dia adalah hakim. Kemudian dalam keputusan bersama itu disebutkan sebagai numbering. Itu di huruf C. Namun dalam peraturan ini, dalam peraturan bersama itu pointer itu ada di pasal 4. Itu ada 10 pedomannya. Di pasal 4 itu ada A, B sampai J. Pertama, berperilaku adil, jujur, 2, 3, arif dan bijaksana, 4, bersikap mandiri, 5, integritas tinggi, 6, bertanggung jawab, 7, menjunjung tinggi harga diri, 8, berdisiplin tinggi, 9, berperilaku rendah hati, dan ke-10 bersikap profesional. Penjabaran atau uraian terhadap 10 ini, 10 pedoman perilaku hakim ini itu dijelaskan dalam pasal 5 sampai pasal 14 peraturan tersebut. Mulai dari pasal 5 itu sampai pasal 14.
Jadi tadi sudah beberapa hal dijelaskan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua. Nah, jadi hanya sepintas. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman hakim di Pengadilan Agama Sorong tidak lepas selalu membaca ini, selalu menjadikan pedoman, karena pedoman kita ini merupakan harga mati bagi kita bagaimana berperilaku sebagai hakim. Di Sorong cuma 1 orang hakim, tapi ada Pak Ketua, ada Ibu Wakil, dan 1 orang hakim. Nah, kemudian kami sepintas melihat, kadang ini kita anggap sepele menyangkut keadilan. Kenapa? Dalam judulnya saja, profesi kita itu di pengadilan. Ya. Jadi apapun yang kita laksanakan, baik keseharian kita, baik waktu dinas, itu harus mencerminkan, selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan ini. Terutama pada waktu memeriksa perkara. Dalam ira-ira putusan sudah dijelaskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa ini sebenarnya putusan itu tidak sah. Ya, bahkan di pengadilan agama itu ditambah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya ini? Bahwa keadilan di sini yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan dengan hukum, berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nilai-nilai keadilan dalam pasal ini disampaikan bahwa apapun yang dilaksanakan harus ditempatkan pada tempatnya. Ya. Dalam nilai keadilan ini, dalam pasal tersebut diuraikan beberapa kewajiban yang berkaitan dengan keadilan, maupun dalam waktu kita melaksanakan dinas, dalam melaksanakan aktivitas untuk menyelesaikan satu perkara, menyidangkan satu perkara itu, kita berlaku adil terhadap para pihak, kepada para pengunjung, pada saksi, ya, dan sebagainya. Itu mencerminkan nilai keadilan atau moralitas orang hakim. Bagaimana perilaku kita di masyarakat, dan akan diterapkan bagaimana perilaku kita pada waktu kita berhadapan dengan para pihak. Keadilan saya lihat dalam posisi pasal 4 ayat 2. Hakim di sini dikatakan hakim wajib tidak memihak. Kedua belah pihak diperlakukan sama dalam pemeriksaan perkara. Terkadang hal ini kita kadang mengabaikan. Contohnya bagaimana? Dalam hukum acara itu ada asas audi et altram partem. Audi et altram partem itu memperlakukan pihak itu sama. Bagaimana sikap kepada penggugat, bagaimana sikap kepada tergugat, bagaimana sikap kita kepada para pihak ataupun kepada para saksi, mencerminkan hal yang netral, adil. Ya. Penerapan keadilan ini merupakan tanggung jawab mutlak seorang hakim. Bagaimana mengadili satu perkara itu dengan sebenar-benarnya. Kemudian ini terkait juga dengan pasal 2, yaitu jujur. Bagaimana kita mengatakan adil kalau kejujuran tidak ada bagi hakim itu? Nah, jadi itu tadi saya mengatakan, ya, perilaku kita di masyarakat, perilaku kita di kedinasan dan sebagainya itu, ini merupakan pedoman bagi kita. Bagaimana orang melihat kita, memberikan kepercayaan kepada pengadilan. Kalau memang ujung tombak dalam menangani perkara itu kelihatan tidak bisa dipercaya. Jadi untuk menumbuhkan ini, maka dalam diri kita, sesuai dengan tadi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, kita harus berdasarkan kepada hati nurani. Ya. Dengan catatan, keadilan bagi pada waktu kita menyelesaikan perkara itu tentunya dengan dasar-dasar atau aturan-aturan yang berlaku. Ya.
mungkin terkadang lepas dari sana, ya, terkadang lepas daripada aturan itu, kita harus kembali bertanggung jawab supaya kembali untuk menyelesaikan setiap perkara itu dengan adil. Dan pada poin ketiga, itu juga terkait dengan poin pertama, keadilan, kedua dan kejujuran, dan ketiga itu berperilaku arif dan bijaksana. Ya. Yang ketiga ini sebenarnya, atau yang 10 ini, tapi yang terkait utama itu yang ketiga ini tidak ada yang saling lepas. Ya. Kadang kita menyatakan adil itu demikian, kadang kita dengar di masyarakat, wah tidak benar ini. Kenapa? Tidak adil. Kenapa yang satu dapat 2, yang satu dapat 1, umpamanya dalam hukum waris. Harus kita ingat bahwa kita dalam menyelesaikan perkara itu didasar kita pada ilmu sosiologis, bukan ilmu pasti. Ya, kadang kita terjebak di sini. Ya, memang sih kita harus tahu ilmu pasti, tapi dasar kita kembali pada dasar pengangkatan seorang hakim itu didasarkan kepada ilmu-ilmu sosiologis. Jadi tidak mengatakan ilmu pasti 1 dan 1 itu adil, belum tentu. Ya. Kita juga tidak mengatakan bahwa 1 dan 2 itu tidak adil. Tapi bagaimana kita dengan hati nurani menerapkan hukum-hukum itu? Kenapa? Karena keadilan itu banyak yang mengatakan itu relatif. Ya. Tapi bagaimana kita sebagai hakim mendekati kepada keadilan itu? Ini, kalau kita mengatakan harus demikian yang adil, yang begini, kita kembali kepada hati nurani. Kita ingat bahwa kadang ada yang menjadikan selalu dalil bahwa hakim itu ada 3 macam, 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Ya. Yang 2-nya ini kita bahas yang mana? Yang satunya katanya tidak tahu hukum baru menerapkan. Yang keduanya tahu hukum tapi tidak menerapkan hukum itu. Ini yang kadang fenomena ini terjadi. Ya. Kita harus profesional, tahu hukum dan kita akan menerapkan hukum itu. Ya. Itulah cerminan daripada ira-ira keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Dan kemudian yang ketiga itu berlaku arif dan bijaksana. Dalam uraiannya itu kita harus menggali dari masyarakat, bottom up. Ya. Kita harus menggali kemungkinan satu tempat dengan tempat yang lain, daerah satu yang dengan daerah lain tidak sama. Jadi bagaimana masyarakat melihat apakah putusan kita, apakah perilaku kita, semuanya itu dilihat sebagai orang yang arif dan bijaksana. Ya, dengan demikian akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan ini. Ya, utamanya terhadap hakim ini. Dan untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman-teman dari hakim pengawas yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, rekan-rekan hakim tinggi yang saya muliakan, Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, PLH Sekretaris yang kami hormati, serta Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sorong, serta seluruh yang hadir, keluarga ataupun aparat Pengadilan Agama Kabupaten Sorong yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberi berkah dan hikmah atas pertemuan kita pada siang hari ini. Kemudian saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh rekan saya, Pak Makmur tadi, sebagai
lanjutan ya, yaitu bahwa hakim itu harus bersikap mandiri. Mandiri ini bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain. Bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Jadi seorang hakim adalah seorang yang mempunyai kemerdekaan. Memang dalam memeriksa perkara, hakim itu harus mandiri. Artinya punya sikap yang tidak bisa disetir dan diintervensi oleh pihak manapun. Putusannya adalah berdasarkan suara hati nurani, ya, suara keadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan akan dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan. Kalau kita kembali kepada literatur Islam, ya, sikap mandiri itu adalah merdeka. Memang kita ya, termasuk yang mulia para hakim ya, ini bisa memilih antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil, antara yang adil dan yang zalim. Tetapi sebagai hakim ya, terlebih lagi sebagai hakim di lingkungan peradilan agama, haruslah memilih yang hak dan meninggalkan yang batil, berpihak kepada keadilan dan tidak berpihak kepada kezaliman, serta akan berbuat yang baik ya, dan menjauhi perbuatan yang tercela. Kemudian sikap hakim berikutnya adalah berintegritas tinggi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa integritas adalah harga mati. Harga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mau tidak mau seorang hakim harus berintegritas tinggi. Ini bermakna bahwa hakim harus mempunyai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai yang berlaku dalam melaksanakan tugas, yaitu nilai-nilai kebenaran dan nilai keadilan. Untuk melihat contoh yang jelas adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau merupakan sosok teladan pemimpin sepanjang masa. Ia dikenal sebagai pribadi yang sederhana, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab atas kepemimpinan yang dilakukan. Karena akhlak dan perilaku yang diteladankan oleh Umar bin Khattab adalah merupakan cerminan dari keluhuran tuntunan Islam, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 29, bahwa memakan harta orang lain atau pihak lain, termasuk mencakup segala apa yang diambil dari orang lain, baik melalui cara yang zalim seperti merampas, mencuri, memimpin, dan khianat, termasuk di dalamnya adalah jual beli perkara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian
memakan harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Kemudian nilai yang harus dipenuhi oleh seorang hakim berikutnya adalah sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Karena setiap diri kita termasuk hakim adalah semuanya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Kemudian kiranya akan disambung lagi dengan teman kita. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, teman-teman Hakim Tinggi, Bapak Panitra, Bapak PLT Sekretaris, dan seluruh pimpinan Pengadilan Agama dan jajarannya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Ini saya bukan terakhir, tetapi mungkin akan disampaikan lagi oleh Pak Panitra. Teman-teman sekalian, pedoman perilaku hakim ini merupakan, kalau kita agama Islam ini adalah merupakan petunjuk. Al-Quran itu kan petunjuk kita juga, hudan lil muttaqin. Kalau ini hudan lil hakim, untuk pedoman perilaku hakim, sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Makmur tadi adalah perilaku berakhlakul karimah, baik di dalam kedinasan maupun di luar dinas. Ini sudah jelas. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Yang penting kalau bisa teman-teman yang ada di daerah, terutama hakim ini, biasanya itu kan nanti bapak-bapak yang ada di daerah ini kan tidak hanya di daerah saja, tapi juga pada saatnya nanti ikut mengikuti tes wakil ketua, ada juga yang mengikuti tes ketua. Oleh karena itu, biasanya pedoman perilaku hakim yang ada 10 ini itu juga ditanyakan biasanya. Satu apa? Tiba-tiba yang nomor 5 juga ditanyakan. Tidak urut kalau tanya itu. Saya juga pernah ditanya waktu tes apa dulu itu, pernah ditanyakan. Nah, ini juga disampaikan juga oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang lalu, Bapak Jumhari, bahwa pesan kepada saya itu, kalau pedoman perilaku hakim itu kalau kita ingin ikut tes ke tingkat jenjang lebih tinggi, misalnya dari hakim menjadi wakil ketua, kemudian yang wakil akan menjadi ketua, pedoman perilaku hakim itu harus kita hafal, karena itu nilainya lebih banyak katanya. Oleh karena itu, kalau Pak Jumhari itu memberikan kepada saya, kalau beliau itu menyampaikan supaya gampang dihafal pedoman perilaku hakim itu adalah ajari intang hadis retinal. Itu jadi dari atas sampai ke bawah itu bisa cepat dihafal. Tapi kalau dari saya sendiri itu singkatannya adalah, kependekannya itu adalah Diljusana
Manteja Harlin Tripov. Nah, itu dealnya itu berperilaku adil, julnya itu berperilaku jujur, sana arif berperilaku arif dan bijaksana, man bersikap mandiri, T-nya itu berintegritas tinggi, yang berikutnya itu adalah bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, harnya, berdisiplin tinggi, linnya, berperilaku rendah hati, adalah dan tingginya, bersikap profesional adalah profnya. Jadi saya harapkan dari teman-teman hakim yang ada di daerah ini setidaknya bisa hafal. Kalau hafal langsung 1, 2, 3 itu agak sulit. Tapi kalau kita punya singkatan, insya Allah akan cepat. Tapi tidak harus model saya atau Pak Wakil yang dulu Pak Jumhari ya. Bisa teman-teman Pak Ketua atau Pak Ketua, wakilnya dan hakim yang ada di sana musyawarah untuk menghafal ini bagaimana caranya. Bisa bikin kependekan atau singkatan sendiri. Nah, saya bagian ya yang ada yang ingin saya sampaikan ini kelanjutan dari masalah pedoman perilaku ini kita lanjutkan. Salah satunya adalah kita menjunjung tinggi harga diri. Harganya sebetulnya bukan harga di pasaran ya. Kalau harga di pasar kan berapa harganya? Itu bisa 10.000, 15.000. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita sebagai hakim itu menjaga muruah kita. Supaya integritas kita itu kan sebagai hakim, mosok sih sebagai hakim misalnya perilaku kurang baik, pergi ke masjid pakai baju kaos, ini kan juga kurang bagus ini. Walaupun pakai baju kaos itu dibenarkan oleh syariat, karena syariatnya kan hanya nutup aurat saja. Tapi kalau kok mosok hakim pakai yang kaos, itu diharapkan tidak seperti itu. Kalau bisa hakim itu kalau di masjid ya pakai baju baju koko atau baju muslim dan lain sebagainya. Termasuk kalau yang hakim itu adalah ibu-ibu atau wanita, tetap berperilaku yang bagus, menjaga muruah kita, menjaga fungsi kita sebagai hakim, baik di luar kantor maupun di dalam kantor. Oleh karena itu, kalau Pak Ketua dulu mengharapkan kalau bisa hakim ini suruh datang ke kantor pakai mobil semua, mau usah pakai sepeda motor. Ini juga ada betulnya, tapi kita lihat situasi lah. Kalau yang seperti itu kita lihat situasi. Kita lihat situasi, jangan sampai harta kita kurang, cari mobil, utang, hutang, kredit, wah ini barangkali menambah berat. Tetapi kalau memang tidak memberatkan ya itu terserah masing-masing. Punya mobil bagaimana caranya, yang penting halal, jangan sampai dengan cara yang tidak halal. Itu menjaga muruah. Sebetulnya muruah ini juga seluruh pedoman perilaku hakim yang ada di dalam pedoman perilaku hakim ini adalah merupakan kristalisasi daripada ajaran kita agama Islam, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada semua ini. Misalnya kita cari berperilaku adil, sebagai kita kembali yang ke atas tadi yang disampaikan oleh Pak Makmur, itu masalah adil, dalilnya ada. Masalah perilaku jujur, dalilnya ada. Baik Quran, hadisnya ada semua. Apalagi Pak Hakim yang ada di Sorong ini kayaknya jadi pendakwah semua ini. Jadi kalau saya menyampaikan ini sama dengan nguyai segoro ini, tapi karena ini tugas, kita sampaikan apa yang menjadi tugas saya. Jadi saya tidak gurui, walaupun bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sana sebagai pendakwah dan lain sebagainya. Selanjutnya itu yang dari segi muru'ah. Kemudian ada lagi masalah yang patut kita perhatikan juga adalah bagaimana kita berperilaku rendah hati. Jangan sampai kita sebagai hakim
menyombongkan diri, termasuk keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita yang ada di rumah, mungkin juga di arisan-arisan, tempat-tempat lain, di pengajian, atau bapaknya yang istrinya sebagai hakim, bapaknya di luar sana pamer, oh bojoku, apa itu, istri saya orang hakim, bapak suami saya hakim. Itu jangan sampai kita tonjolkan lah. Kecuali kalau ditanya, Bu atau Pak, kerjaan bapak suami sampean apa, kerjaan istri sampean apa. Kalau ditanya seperti itu ya kita jawab apa adanya. Tapi jangan sampai kita menonjolkan diri dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu perlu diketahui ya. Ini misalnya di pengajian bahwa suami saya adalah hakim. Nah, ini barangkali ibu-ibu atau bapak-bapak punya masalah, hubungi saya. Nah, itu sudah lain lagi ceritanya ini. Yang penting jangan sampai kita menyombongkan diri dimanapun kita berada. Rendah hati sajalah. Insya Allah kalau kita melaksanakan kerendah hati ini, insya Allah Allah yang akan membalas kita. Yang ada juga tentang itu yang terakhir itu adalah bersikap profesional, yang Prof tadi, bahwa siapapun tidak hakim mestinya. Profesional itu di samping hakim, yang lain-lain juga profesional. Profesional itu artinya kita melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai misalnya kita membuat putusan yang seharusnya pasal F, huruf F yang harusnya dikenakan, tetapi yang dikenakan adalah huruf A-nya misalnya dari perceraian. Itu jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi kan berarti kan tidak profesional. Jadi teman-teman sekalian yang ada di daerah, intinya pedoman perilaku hakim ini bagaimana cara kita menjaga wibawa kita, bagaimana menjaga muruah kita, ini terangkum dalam ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, supaya kita ini menjunjung tinggi akhlakul karimah. Kalau yang ada 10 pedoman ini itu termasuk sedikit, tetapi kalau dalam ajaran Islam akhlak itu, kode etik itu, pedoman perilaku masyarakat itu banyak. Walaupun secara garis besar kan cuma hanya 2, yaitu bagaimana kita berakhlakul karimah kita kepada Allah, bagaimana berakhlakul karimah kita kepada sesama dengan makhluk. Makhluk ini juga dibagi 3. Bagaimana masyarakat manusia berakhlakul karimah terhadap sesama manusia, bagaimana juga manusia berakhlakul karimah terhadap flora, dan bagaimana manusia juga berakhlak kepada hewan dan lain sebagainya. Jadi intinya hadirin sekalian bahwa kita hakim ini harus mempunyai akhlakul karimah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, walaupun sedikit karena ini sudah diberi aba-aba habis waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kepada kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri sebagai pribadi, di samping mengingatkan saudara-saudara, tetapi juga mengingatkan kepada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bapak-Bapak Hakim Tinggi Pengawas Bidang untuk Pengadilan Agama Sorong. Baik Bapak Ibu di Pengadilan Agama Sorong, saya tawarkan lagi nih. Ada pertanyaan atau kita lanjut dulu? Kayaknya kalau kopi breaknya udah dari tadi Bu Fitri dan kawan-kawan. Baik, untuk materi selanjutnya Bapak Ibu kami serahkan kepada Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, khalaqal insana fi ahsani taqwim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kita muliakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, serta Ibu Bapak Ketua. Alhamdulillah Bapak pagi tadi baru sampai dan langsung acara Zoom ini Pak Ketua ya, Pak Ketua Sorong. Dan Ibu Wakil Ketua serta pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Sorong, serta rekan kami PLH Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, waktu yang sedikit ini, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua tadi, salah satu dari program prioritas Badila itu salah satunya adalah penguatan integritas. Itu adalah optimalisasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Jadi kita berharap kemarin ini salah satu program dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat ini, salah satu sakernya kami berharap kemarin itu adalah PA Sorong ya Pak tadi. PA Sorong karena untuk mendapatkan predikat WBK itu, karena kami lihat di PA Sorong memadai itu SDM-nya, baik dari pimpinannya dan saprasnya mendukung itu. Jadi kenapa kemarin PA kita tidak mendapatkan, itu yang perlu kita evaluasi kembali. Kalau kita berbicara menuju WBK dan WBM itu adalah masalah integritas. Integritas itu adalah sama ucapan dan tindakan. Ucapan dan tindakan itu sama, itu yang integritas dalam bahasa sederhananya. Jadi kita harus mampu merubah mindset dari seluruh aparatur kita, bahwa kita harus merubah sikap dan perilaku kita dan tindakan kita sehari-hari. Itulah integritas sebetulnya. Jadi kita lihat, saya pedoman kepada yang lalu-lalu di daerah yang lain. Kebetulan bulan Maret saya diundang oleh Menpan RB ke Deputi Pelayanan Publik untuk mendapatkan penghargaan pelayanan publik. Kebetulan saya sendiri yang diundang ke Menpan waktu itu. Sebetulnya betapa bagusnya dokumen kita, lengkap dokumen kita, sapras kita bagus, itu belum menjamin kita mendapatkan WBK dan WBBM. Jadi menurut beliau, Deputi itu, Pak Penitra, sebetulnya yang esensial di dalam sebuah organisasi itu untuk mendapatkan WBK dan WBM itu adalah, yang pertama merubah mindset seluruh pegawai, yang kedua adalah bagaimana organisasi sebuah lembaga itu kompak, semuanya kompak. Seperti kita di Pengadilan Agama Sorong ini. Pengadilan Agama Sorong, kami lihat pimpinannya itu bergejibaku. Ya, Pak Ketua sampai Ibu Wakil, Hakim, Pak Sekretaris, semuanya. Tetapi salah satu saja dari kita, umpamanya tidak mendukung program pimpinan itu, Pak Ketua dan Bu Wakil itu tidak akan mendapat WBK dan WBBM. Pasti itu dipastikan. Salah satu saja. Contoh kecil. Ada, tapi saya akan sebutkan PA dan PN-nya. Dokumen semuanya lengkap. Saprasnya lengkap. Tetapi ada satu hal kecil saja
yang membuat PN itu, PA itu tidak mendapatkan predikat WBK itu adalah masalah antrian sidang. Kenapa? Ketika pelayanan kita terhadap masyarakat itu ada satpam di luar, contoh kecil itu gagal dia, ada satpam dia minta tolong ambilkan antrian sidang. Yang datang lagi satu orang, sudah lama duduk, tapi tidak pernah ditanyakan oleh satpam itu yang bertugas yang mendampingi untuk mengambil antrian sidang itu. Sudah lama dia duduk, dia biarkan saja. Lalu orang yang ini mengadu, lalu dia publikasikan lewat WA, lewat Facebook, pelayanan PN dan PA itu. Akhirnya gagal. Gara-gara itu saja. Jadi dokumennya bagus, saprasnya bagus, sangat bagus. Tetapi gara-gara satpam atau pelayan yang diberi tugas untuk pengambilan antrian sidang itu tidak melaksanakan secara sesuai dengan SOP. Khusus di jajaran kepemitraan, untuk kita sebagai supporting unit mendukung pimpinan, hakim, ketua dan wakil ketua dan hakim kita sebagai supporting unit, bagaimana kita mendukung penuh setiap program yang sudah dicanangkan oleh pimpinan itu. Di dalam kode etik panitera dan jurusita itu sudah dicantumkan, itu ada 13 pasal itu. 13 pasal pengaturan tentang kode etik perilaku panitera dan jurusita pengganti. Nah, jadi di situ dalam 15 pasal itu yang dalam kode etik keputusan di dalam KMA 122 nomor 7 2013 itu ada 13 pasal mengatur tentang kode etik perilaku panitera dan jurusita pengganti itu, semuanya bermuara untuk melaksanakan dan menjaga integritas kita untuk melaksanakan apa yang diprogramkan oleh pimpinan. Jadi kita sebagai support unit khusus di jajaran kepanitraan, apa semua program yang dibikin oleh pimpinan kita harus melaksanakan dan menopang sepenuh-penuhnya. Umpamanya seperti saya sampaikan tadi, kalau ketua dan wakil ketua itu pimpinan, ini sudah ada kebijakan, dan panitera pengganti dan jurusita pengganti harus sami'na wa ata'na. Nah, kalau menyimpang sedikit tidak akan dapat. Saya pastikan kita tidak akan dapat meraih WBK dan WBBM. Nah, jadi untuk itu ke depan saya harapkan khusus di jajaran kepanitraan ini kita lihat lagi KMA 122 nomor 7 2013 itu bagaimana perilaku kita sebagai panitera di dalam kedinasan, di luar kedinasan, dalam persidangan, di luar persidangan, sudah diatur 13 pasal. Itu semua kalau kita pahami, insya Allah saya yakin kita akan menjadi pejabat yang punya integritas dan moral yang tinggi. Jadi kalau yang tadi apa disampaikan oleh Bapak Waka dan hakim tinggi semuanya sudah menyampaikan, menjabarkan apa kode etik hakim,
apa program prioritas Badila, Mahkamah Agung, visi dan misi. Jadi khusus untuk jajaran kemitraan, saya harapkan seperti tadi, sehingga ke depan kita harapkan program Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat bagaimana mendorong satker kita untuk mendapatkan meraih UWBK khususnya PA Sorong. Sekurang-kurangnya besok ini kita raih adalah pelayanan publik. Nah, itu saja. Itu saja pada kesempatan ini. Mungkin nanti kami harapkan Bapak Ketua mungkin kemarin sudah dari Jakarta, mungkin banyak apa yang perlu di-share juga kepada PTA yang baru-baru. Jadi untuk itu kami mohon nanti ya. Terima kasih Pak Sekretaris. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panitra, dan 3 pemateri sudah selesai memaparkan materinya. Itu yang mulia, dimulai dari yang mulia Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, kemudian dilanjutkan dengan Bapak-Bapak Hakim, dan terakhir Pak Panitra. Saya tawarkan kembali ke Pengadilan Agama Sorong ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Karena mengingat waktu juga sudah mepet. Ya, jadi ya, saya sambil ini. Kalau tidak ada yang mulia Pak Ketua Sorong, kalau tidak ada, kami yang akan bertanya ini. Sebenarnya masih ada satu materi yang diamanahkan kepada kami, tapi sepertinya waktu tidak cukup. Ada materi tentang core value ASN yang rencananya akan kami sampaikan juga pada kesempatan ini, tapi karena keterbatasan waktu, dan saya yakin pula bahwa teman-teman di Pengadilan Agama Sorong itu orang-orang yang kapasitasnya bagus, insya Allah sudah memahami core value itu, sudah memahami, sudah sangat paham. Apalagi core value itu kalau tidak salah sudah 2 tahun usianya. Dan saya lihat di setiap publikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sorong itu ada logonya, ada logo core value ASN, bangga melayani bangsa, selalu ada itu. Karena ini kita keterbatasan waktu, maka kami akan bertanya Pak Ketua, terutama terkait dengan core value ASN ini. Saya ingin bertanya, kira-kira implementasi atau penerapannya di Pengadilan Agama Sorong itu sudah sejauh mana? Karena saya yakin bahwa Pengadilan Agama Sorong ini yang mulia selama 6 bulan terakhir adalah pengadilan agama yang bisa dibilang akselerasinya paling bagus. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bahkan mungkin belum kita pikirkan PA Sorong sudah laksanakan. Dan sering-sering bikin kaget kita di media sosial itu, wah Sorong ternyata luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Ketua dan Ibu Wakil Ketua ini. Mungkin bisa kita upload sedikit untuk Pengadilan Agama Sorong, terutama yang berubah salah satunya adalah yel-yelnya yang mulia. Jadi ada yang agak segar dari Pengadilan Agama Sorong ini, singkat, padat dan jelas. Bisa mungkin diulangi dulu Pak Ketua ya, sebelum menyampaikan kira-kira program apa yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sorong. Mungkin bagusnya kita yel-yel dulu. Silakan Pak Ketua, siapa yang mau memimpin? Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Kita berdiri dulu teman-teman. Ya, Pak Kabak, PLT ya. Untuk menyemangati kita pada kesempatan siang hari ini, mari kita gelurakan ya yel-yel mulai dari Mahkamah Agung, Badilak, PTA Papua Barat dan juga PA Sorong. Ini sudah kita laksanakan selalu. Baik teman-teman sekalian, semangat pagi. Semangat pagi. Mahkamah Agung, Badilak, PTA Papua Barat, kami komitmen, akuntabel, modern, istiqomah. PA Sorong bersama
Seorang bisa. Yes, terima kasih. Mantap. Cuman saya yang kedengaran suaranya cuma Pak Ketua. Oh iya, karena ada mic-nya satu aja. Baik Pak Ketua, sebenarnya kami juga ingin tahu apa yang dilaksanakan, yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sorong, terutama terkait dengan penerapan nilai-nilai ASN. Jadi jangan sampai kemudian Pak Ketua kita mengabaikan ini, kita melaksanakan program lalu kemudian program itu tidak ada yang menyentuh sama sekali dengan core value ASN. Karena itu di samping mungkin kita punya kode etik masing-masing, tapi sebagai ASN kita juga punya kode etik itu, punya nilai-nilai dasar yang harus kita implementasikan dalam baik itu dalam pelayanan maupun interaksi sehari-hari kita di kantor masing-masing. Dipersilakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Kabak atau Pak PLT Sekretaris. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kami muliakan juga Bapak para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan juga Pak PLT Sekretaris atau Bapak Kabak yang memandu jalannya acara kami pada hari ini atau kita bersama pada hari ini, siang hari ini. Pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Kabak, kami akan menyampaikan atau melaporkan kepada Bapak Wakil Ketua PTA dan juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman kami juga yang ada di sini, saya banggakan. Yang pertama terkait dengan internalisasi nilai-nilai integritas dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sorong ini, kenapa kami selalu kaitkan ini antara integritas dan profesionalisme? Karena ketika kita memiliki integritas tetapi tidak punya profesionalisme, itu ibaratnya kurang ya. Kemudian kita profesional tetapi tidak berintegritas juga sama. Maka saya ibaratkan kalau di dalam mata uang itu ada dua sisi, maka nilai gambar dan juga nominal itu adalah saling melengkapi. Ibarat dua sisi mata uang, integritas dan profesionalisme adalah satu keharusan yang harus dimiliki oleh aparatur peradilan. Yang kedua, yang mulia sekalian dan juga Bapak Ibu, core value ASN ini tentu kita juga di dalam secara internal tadi sudah disampaikan visi misi Mahkamah Agung. Ada juga 8 nilai utama yang selalu kita gaungkan di setiap Senin pagi. Kemudian ada juga kalau core value yang kami pahami adalah berakhlak ya, ASN berakhlak itu berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, kemudian harmoni, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Sedangkan bangga melayani bangsa ini adalah tagline daripada pelayanan ataupun pelayanan publik kita yang saya kira sudah maju begitu, sudah memiliki tagline di atas daripada core values yang sifatnya nilai-nilai, tetapi sudah dalam bentuk wujud nyata, yaitu bangga melayani bangsa dengan pelayanan publik. Kemudian kami akan menyampaikan juga langkah-langkah nyata. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak WKPTA bahwa dua langkah yang dapat dilakukan dalam instansi kita ini, terutama Mahkamah Agung, itu adalah langkah preventif dan juga langkah responsif, maka kami juga mengembangkan trisula atau 3 metode dalam melakukan pencegahan anti korupsi, yaitu dengan pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Nah, ini trisula yang dilakukan oleh KPK. Bapak Ibu sekalian, kami di PA Sorong ini juga sudah melakukan pendalaman terkait dengan pemahaman anti korupsi. Untuk pertama, kami wajibkan agen perubahan yang 4 orang itu harus lulus sertifikasi e-learning dari KPK. Yang mana e-learning tersebut bisa kita akses melalui portal ataupun portal pelatihan yang disediakan oleh KPK. Dan alhamdulillah agen perubahan kita sudah lulus memiliki sertifikat pendidikan anti korupsi. Itu baru e-learning ya.
Kemudian yang kedua, ada langkah selanjutnya yaitu adanya sertifikasi penyuluh anti korupsi. Dan alhamdulillah juga kami selaku penyuluh anti korupsi tingkat muda sudah disertifikasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dengan KPK. Dan tugas kami juga melakukan penyuluhan-penyuluhan internal dan juga secara eksternal. Bapak Ibu sekalian, ini juga masuk dalam program kami di dalam melakukan pembinaan secara berkala melalui pembinaan mental dan juga pembinaan perilaku anti korupsi, termasuk di dalamnya menggelorakan atau mensosialisasikan perma terkait dengan kewajiban atasan untuk memberikan peringatan, pembinaan, dan juga rambu-rambu kepada aparatur di bawahnya. Kemudian yang terkait dengan itu tadi tentang pendidikan, kemudian untuk pencegahan ini kami juga sudah melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama kami melakukan manajemen risiko pemisahan pintu masuk antara aparatur dengan para pihak. Untuk kami, pintu masuk pegawai tidak ada yang melalui belakang, tetapi semuanya melalui depan. Sedangkan para pihak berperkara masuknya melalui pintu belakang semua di pelayanan publik. Termasuk di dalamnya juga kami sudah memisahkan parkir kendaraan antara aparatur dan para pihak berperkara. Lalu yang terakhir kemarin kita lakukan adalah membuat pintu akses yang khusus untuk aparatur yang memisahkan antara ruang layanan dan juga ruang kerja. Jadi menggunakan password ataupun scan tangan, finger scan untuk akses menuju area pelayanan dan area kantor. Jadi antara kalau PTSP yang di sebelah kiri itu kan sudah tertutup, tetapi dari ruang sidang, kamar mandi para pihak, lalu ke kamar mandi pegawai itu ya. Kemudian ke tempat mediasi itu dan pengacara itu bersebelahan dengan kantor kesekretariatan atau ruang sekretariatan. Nah, di situ kita sudah membuat tembok yang berfungsi dua, yaitu sebagai pembatas dan yang kedua sebagai pintu masuk menggunakan ID tertentu atau menggunakan scan finger tertentu untuk melakukan mitigasi pertemuan antara para pihak dengan aparatur kami. Kemudian yang keempat, kita juga melakukan SK daripada Pak Dirjen terkait dengan notifikasi elektronik ataupun dalam bentuk audio. Sebelum persidangan itu selalu kita putarkan peringatan tentang kewajiban para pihak untuk tidak atau larangan kepada para pihak untuk tidak menghubungi para aparatur kami. Termasuk di dalamnya ancaman ataupun nomor yang bisa dilaporkan apabila ada aparatur yang meminta atau menghubungi para pihak. Dan itu kita putar setiap hari. Kemudian sebulan sebelum sidang ini kita putar sampai 3-4 kali ya. Tapi kalau sudah ini 2 jam sekali baru berbunyi karena akses para pihak itu ketika berkumpul itu waktu sebelum sidang. Kemudian pembinaan terjadwal juga kita lakukan, termasuk untuk melakukan mempererat kekompakan kami. Kami juga melakukan family gathering, kemudian pembinaan sifatnya ruhiyah atau kepada pemahaman agama, aparatur peradilan, yaitu dilaksanakan pada hari Rabu selesai asar. Dan ini kita mau mulai aktifkan kembali setelah adanya Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha kemarin. Yang mulia dan juga ini yang terakhir, kami juga menyampaikan bahwa PA Sorong kemarin memang belum mendapatkan kesempatan untuk diusulkan dari PTA ke tim penilai internal Bawas. Dan yang mendapatkan kesempatan adalah dari Pengadilan Agama Manokwari. Untuk persiapan kami sudah melakukan persiapan secara dini sejak awal tahun lalu, meskipun kami tidak diusulkan karena ada pembatasan dari masing-masing daerah 20% dan yang mewakili adalah Manokwari, maka kami sudah mempersiapkan dengan menggandeng tim
klinik ya, klinik WBK dan WBBM dari Direktorat Jenderal Bea Cukai khusus Papua yang mana mereka sudah WBBM, kemudian instansi mereka semua juga sudah WBK di Papua ini, dan tinggal 2 atau 3 saja yang belum WBBM. Saya kira tambahannya seperti itu. Oh ya, kemudian untuk keamanan juga kami sudah dengan Bank Muamalat kemarin melakukan mitigasi juga terkait dengan pelayanan daripada Satpam dan juga pelayanan PTSP, Bapak Ibu sekalian, Bapak yang mulia. Karena apa? Karena mungkin standar kami beda dengan mereka gitu. Dan mereka saya lihat memiliki konsep yang bagus dan juga memiliki mitigasi risiko yang sangat bagus, terutama ketika ada pihak yang ingin bertemu dengan pimpinan. Nah, mereka sudah memberikan simulasi, memberikan pengarahan, dan juga memberikan arahan-arahan yang sifatnya bisa kita laksanakan. Yang terakhir, saya sudah menanyakan kepada Bu Wakil dan juga Pak Hakim tadi, apakah sudah mengikuti pelatihan kode etik dan perilaku pedoman hakim PPH. Itu kalau kami sendiri, saya sendiri itu sudah di Komisi Yudisial dan juga di Mahkamah Agung, Ibu Wakil di Mahkamah Agung sudah, kemudian Pak Hakim aja yang belum mendapatkan pelatihan, dan kami hari ini juga langsung tadi barusan Pak Sekretaris langsung saya minta mengonsep surat usulan, mumpung tidak lupa ya, kita buat surat usulan untuk ke Badilak, kemudian ke PTA dan juga ke Komisi Yudisial untuk bisa diberikan kesempatan mengikuti pendidikan kode etik dan pedoman perilaku hakim, termasuk panitera pengganti dan jurusitanya nanti kita akan usulkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan kami selalu bisa diberikan kekuatan untuk mendukung penuh program-program daripada Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama, dan juga PTA Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, artinya memang layaklah kalau materi core value ASN berakhlak itu tidak usah disampaikan ke PA Sorong. Udah paham sekali sepertinya. Cuman ada mungkin beberapa hal mungkin yang kami akan tanya lebih lanjut Pak Ketua. Terkait dengan ini, terkait dengan perihal penerapan core value ASN berakhlak ini. Yang pertama mungkin tentang nilai SKM kita, Pak Ketua, di Pengadilan Agama Sorong. Untuk saat ini kira-kira nilainya sudah di posisi mana? SKM Pak ya, survei kepuasan masyarakat ya? Ya, sekarang istilahnya lainnya bukan SKM, survei indeks pelayanan. Atau yang IPAK atau indeks persepsi anti korupsi? Bukan, yang indeks persepsi pelayanan publik. Oh, yang pelayanan publik. Iya, yang pelayanan publik. Itu kan yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai ASN itu, yang berorientasi pelayanan. Kira-kira nilainya sampai saat ini berapa? Kemudian sudah dievaluasi belum itu Pak Ketua? Mbak Amel. Filenya kirim ke saya. Baik, saya bacakan aja Pak, karena ini barusan juga saya minta koordinator untuk yang menghitung. Karena kemarin untuk PA Sorong juga menjadi ini ya, wakil dari PTA Papua Barat untuk mengisi SPI itu, survei penilaian integritas dari KPK, makanya kemarin kita juga diminta untuk mengirimkan itu 2. Pertama untuk nilai IPKP mari. Jumlahnya adalah dalam indeks pelayanan ke kualitas pelayanan. IPKP Pak ya, indeks persepsi kualitas pelayanan 3,87 dengan nilai interval atau setara dengan 96,80.
yang berarti berada pada kategori sangat baik. Kemudian yang nilai IPAK-nya itu Maksimal 4 saja. 4 ya kan? ya, Empat. nilai IPAK-nya adalah 3,998 atau setara dengan nilai interval 99,95 pada kategori sangat baik juga. Terima kasih Pak Kabak. Baik, terima kasih infonya Pak Ketua. Jadi untuk penerapan core value ASN itu kan kita memang ada 7 poin ya. Ada 7 poin ya, salah satunya berorientasi pelayanan. Makanya satu-satunya indikator yang bisa menggambarkan bahwa pelayanan kita itu bagus yaitu survei itu. Karena itu langsung dari masyarakat dan dipastikan Pak Ketua bahwa responden kita yang mengisi survei itu dipastikan nomor HP-nya bisa dihubungi. Karena ini memang adalah langkah-langkah untuk persiapan kita menuju WBK dan WBBM nantinya. Kemudian selanjutnya Pak Ketua, terkait dengan akuntabilitas saya ingin menanyakan ke bagian kesekretariatan untuk sampai saat ini kira-kira nilai caput kita sudah seberapa, nilai capaian output kita, kemudian realisasi kita bagaimana, dan bagaimana publikasinya gitu. Izin Pak Kabak, sebelum dijawab oleh Ibu Kasubag, sudah kami publis juga di media sosial itu, kita di Instagram itu ada laporan realisasi anggaran baik di Bak 01 maupun 04, prosentasenya dan juga sisanya pagu, kemudian realisasi dan juga ini. Ini semua gambar dan semua file sudah ada di WA-nya Pak Kabak ini, mohon maaf. Terima kasih Pak Kabak. Nanti disampaikan secara langsung oleh Bu Fitri. Ya. Silakan Bu Fitri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Kabak, di sini saya akan melaporkan capaian kinerja Pengadilan Agama Sorong per 30 Juni atau triwulan kedua. Pertama, kualitas perencanaan anggaran dengan nilai 96,90, kualitas pelaksanaan anggaran 100%, kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100%. Jadi jumlah keseluruhan sebesar nilai IKPA yang di triwulan kedua sebesar 99,23%. Itu untuk DIPA 01. Kalau untuk DIPA 04, maaf, mungkin agak turun nilainya, yang dari triwulan pertama yang 97% jadi 90% Pak. Karena kita kurangnya dinilai kualitas pelaksanaan anggarannya, dari penyelesaian UP-nya sampai penyerapan anggarannya. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Jadi sebenarnya yang ingin kita tekankan di sini ya bukan tentang berapa nilainya kan, tapi yang ingin kita ketahui itu seberapa terbukanya Pengadilan Agama Sorong untuk mempublikasikan ini. Karena banyak kemudian teman-teman di satker lain itu agak tabu untuk mempublikasi barang-barang seperti ini. Padahal salah satu nilai akuntabilitas itu ya di sini. Ketika kita berani untuk mempublikasikan apa yang kita kerjakan, artinya kita berani untuk dikritik dan kita berani untuk melakukan perbaikan. Saya pikir begitu Yang Mulia untuk materi yang terakhir ini. Terima kasih untuk teman-teman Pengadilan Agama Sorong. Selanjutnya mungkin masih ada apa? Baik Bapak sekalian, terutama para pimpinan, hakim dan aparatur Pengadilan Agama Sorong, dari pembinaan tentang internalisasi nilai-nilai integritas ini
saya melihat bahwa Pengadilan Agama Sorong sudah berhasil menginternalisasikan nilai-nilai integritas, sehingga kami dari PTA Papua Barat merasa yakin ya, bahwa PA Sorong insya Allah di dalam melaksanakan tugas ya dan fungsinya ini tidak diragukan lagi dalam rangka menjaga ya nilai integritas dan tadi tambah lagi dengan nilai profesionalitas ya. Jadi oleh karena itu saya terima kasih sekali dan mengapresiasi kepada PA Sorong dengan segala program dan perkembangannya. Bahkan saya tadi yang cukup bangga adalah agen perubahan itu harus sudah punya sertifikat lulus learning ya anti korupsi dari KPK. Ini luar biasa. Aplaus untuk PA Sorong ini. Ya. Jadi ini perlu ditiru oleh satgas lain dan ini menjadi salah satu contoh bahwa apabila Satker sudah betul-betul menyatakan bahwa integritas adalah harga mati, maka integritas beserta turunan-turunannya seperti sertifikat dan lain sebagainya itu merupakan sesuatu yang harus ada dan dimiliki oleh aparatur, apalagi yang menjadi role model atau agen perubahan. Saya kira ini yang kami bangga dari PA Sorong. Selamat menjalankan tugas dan insya Allah ini bisa dilanjutkan meskipun nanti satu saat kepemimpinan akan berbeda. Tapi kalau aparatur sudah ditanamkan nilai seperti ini, maka insya Allah ini akan menjadi amal jariah dari para pimpinan yang sekarang. Ya. Saya yakin itu dan itu menjadi kebanggaan kita bersama. Oke, begitu karena ini sudah melebihi waktu. Sekali lagi terima kasih dan kami dari PTA Papua Barat selaku penyelenggara dari pembinaan ini, yang pertama mohon maaf bahwa Bapak KPTA tidak bisa mendampingi karena agak kurang sehat. Dan kami dari tim pembinaan yang pada hari ini bertugas sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam kami menyampaikan mungkin ada kekurangannya. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.